semuanya, selamat malam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Maya Indiani dengan NPM 25313032. Hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai kombinatorik, memahami prinsip dasar perhitungan peluang dan pengaturan. Oke, kita lanjut ke materi ya. Pertama-tama, apa sih kombinatorik itu? Secara sederhana, kombinatorik adalah cabang matematika yang mempelajari cara mengatur, mengelompokkan, dan menghitung kemungkinan susunan dari objek-objek. Ilmu ini fokus menjawab satu pertanyaan utama, berapa banyak cara yang mungkin terjadi dalam suatu situasi? Bagi kita di dunia ilmu komputer dan pemrograman, kombinatorik ini sangat penting mulai dari menghitung kemungkinan pilihan, menyusun jadwal, hingga merancang struktur data dan algoritma yang efisien. Semuanya membutuhkan dasar kombinatorik yang kuat. Secara garis besar, ada beberapa prinsip dasar yang akan kita pelajari dalam kombinatorik. Yang pertama, prinsip penghitungan atau rule of product. Jika suatu aktivitas terdiri dari beberapa tahap, total cara penyelesaiannya tinggal kita kalikan saja jumlah cara di tiap tahapnya. Selanjutnya permutasi, pengaturan objek dengan memperhatikan urutan. Rumusnya NPR sama dengan N faktorial per dalam kurung N kurang R faktorial. Selanjutnya yang ketiga, kombinasi. Pemilihan objek tanpa memperhatikan urutan. Rumusnya N CR sama dengan N faktorial per R faktorial dalam kurung N kurang R faktorial. Selanjutnya yang terakhir ada variasi. Pengambilan objek yang memperhatikan urutan, tapi tanpa adanya pengulangan. Mari kita bedah konsep ini satu persatu agar lebih jelas. Kita masuk ke konsep permutasi. Kunci utama dari permutasi adalah urutan itu sangat menentukan hasil. Jadi, susunan AB itu dianggap berbeda dengan BA. Rumusnya adalah NPR sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial, di mana N adalah total objek yang tersedia dan R adalah jumlah objek yang kita pilih. Contoh mudahnya, misalkan kita punya 3 buku berbeda dan ingin diatur berjajar di rak. Berarti N sama dengan 3 dan R sama dengan 3. Jika dimasukkan ke rumus, kita dapatkan hasilnya adalah 3 faktorial atau sama dengan 6 cara susunan yang berbeda. Kebalikan dari permutasi, kita punya kombinasi. Dalam kombinasi, urutan itu sama sekali tidak penting. Memilih orang A lalu B nilainya sama saja dengan memilih orang B lalu A. Rumus kombinasi sedikit berbeda karena membagi kembali dengan faktor R faktorial, yaitu NCR sama dengan N faktorial per R faktorial dalam kurung N kurang R faktorial. Sebagai contoh, jika ada 5 orang, lalu kita hanya ingin memilih 2 orang untuk jadi anggota tim, berapa cara yang bisa dibentuk? Menggunakan rumus kombinasi 5C2. Kita dapatkan hasilnya adalah 10 cara pemilihan. Di sini urutan siapa yang dipanggil duluan tidak berpengaruh, yang penting timnya terbentuk. Selain permutasi dan kombinasi standar, ada juga yang disebut variasi. Variasi ini sebenarnya mirip dengan permutasi, yaitu mengambil sejumlah objek dengan memperhatikan urutan dan tanpa pengulangan. Contohnya, memilih dan mengurutkan 2 objek dari total 4 objek yang ada, menghasilkan 4 variasi 2 sama dengan 12 cara. Lalu, bagaimana jika objeknya boleh diulang atau ada repetisi? Jika pengulangan diizinkan, rumusnya menjadi lebih sederhana, yaitu N pangkat R. Contoh paling dekat dengan dunia kita adalah menyusun kode PIN 2 digit dari angka 1 sampai 4. Karena angka boleh diulang seperti PIN 11 atau 22, maka total caranya adalah 4 pangkat 2 sama dengan 16 cara. Untuk menguji pemahaman kita, mari kita lihat 2 contoh soal ini. Soal pertama, permutasi. Berapa cara mengatur 4 huruf dari kata KATA? Di sini kita harus hati-hati. Kata KATA punya 4 huruf, tapi ada huruf yang sama yaitu A.
muncul sebanyak 2 kali. Jadi, kita gunakan permutasi dengan unsur yang sama, 4 faktorial dibagi 2 faktorial, sehingga hasilnya adalah 12 cara. Lanjut soal yang kedua, kombinasi. Berapa banyak cara memilih 3 buah dari 7 buah apel yang tersedia? Karena jenis apelnya sama dan urutan memilihnya bebas, kita pakai rumus kombinasi 7C3. Setelah dihitung, kita dapatkan totalnya adalah 35 cara pemilihan. Sebagai kesimpulan, kombinatorik adalah alat matematika yang luar biasa untuk membantu kita menghitung dan menyusun objek secara sistematis. Ingat 2 pilar utamanya. Gunakan permutasi jika urutan susunannya penting dan gunakan kombinasi jika urutan tidak dipermasalahkan. Dengan menguasai konsep ini, kita akan lebih mudah menyelesaikan masalah probabilitas maupun logika pemrograman ke depannya. Sekian presentasi dari saya mengenai dasar-dasar kombinatorik. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan atau tanggapan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye.